Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, ketemu lagi dengan saya tentunya di channel Liga Kita. Oke, kali ini saya tidak sendirian, kita ditemani YouTuber juga ini, YouTuber bola. Perkenalkan Mas. Oke, kita ini sedulur Jogja yang biasanya menyaksikan PSIM, Persiba dan juga PSS sudah banyak yang tahu. Mungkin loh, sedikit beda. Nih, perkenalkan nama saya Eko. Ya, saya adalah admin dari channel Pojok Bola. Yo, pokoknya sedulur kabeh antara Sleman, Jogja, Bantul. Sing tak gawe kene wis ngono wae, monggo Mas Yudi. Ya, untuk kalian tentunya yang suka nonton bola, tidak asing lagi dengan ini wajahnya mirip Vidi Aldiano. Wah, ini sering dibilang seperti itu. Oke, ada satu lagi ini kita kedatangan teman kita dari Jogja. Ini Mas Agung, sering dipanggil Mas siapa? Mas Jidet. Nah, Mas Jidet Peyok ya. Iya, ini Peyok gitu. Saya Rapi atau Mas? Oke. Siap. Oke, Mas Eko, mungkin malam ini kita akan berbincang-bincang soal Mas Eko Ini kita akan membicarakan hal yang baru-baru saja terjadi dan masih terlihat hangat atau dirasa hangat. Ya, ini meninggalnya supporter PSS Sleman yang kemarin dianiaya pas lawan Persebaya, dia pulang di malam itu kereta di daerah kemudian kalau nggak salah, mohon dikoreksi kalau salah, di itu Gamping Mas, bukan kalau Gamping kan alamatnya loh Mas, kayaknya di Pakuan Gamping. Itu kan dianiaya oleh beberapa orang, 12 orang tersangkanya. Untuk tersangka yang dilakukan sama Polres Sleman itu 12 orang, tapi setahu saya itu satu masih di bawah umur. Gitu. Yang jelas yang kita mau bicarakan itu Mas. Ya, untuk tema hari ini kita seputaran supporter yang dianiaya itu. Tapi kayaknya 3 kemarin Mas Eko. 3, yang 2 itu bisa diselamatkan, luka-luka, tapi yang 1 nggak bisa diselamatkan. Itu sangat miris ya. Di dalam persepak bolaan kita itu rivalitas hanya 90 menit, tapi ini terjadi di luar stadion sampai meninggal dunia. Itu gimana tanggapan Mas Eko? Yang jelas itu adalah fanatisme buta dan fanatisme yang kebablasan. Kebangetan ya kebangetan. Soalnya sebenarnya supporter itu kan tugasnya mendukung tim. Ya, kebanggaan mereka masing-masing itu cuma 90 menit tugasnya mendukung di dalam stadion. Kalau di luar stadion kan seharusnya mereka juga harus meleburkan predikat sebagai supporter. Meleburkan predikat. Ini malah kalau Mas HP Mas. Ini arah telepon. Wah, ngerti nih. Lagi kali dagur apa. Kacung itu telepon gitu. Oke, lanjut ya Mas. Seharusnya kan supporter yang sudah meninggalkan stadion wes bar nonton, dia wes melakukan predikat mereka sebagai supporter dan menjadikan atau mapake dirinya sendiri itu sebagai warga Jogja atau bentuknya Indonesia. Jadi tidak ada biru, hijau atau merah lagi di itu udah putih semua di apa? Warna itu ada stadion warna ini. Terus masalah yang lebih kompleks lagi kan sebenarnya kemarin itu sempat ada pernyataan ya dari Polres Sleman langsung tuh mereka tersangka itu disinyalir oknum dari PSIM fans yang notabene adalah rival atau bisa disebut rival abadi dari PSS Sleman. Saya luruskan dulu biar tidak ada kesalahpahaman ya Mas. Untuk ini pernyataan itu disampaikan Polres Sleman itu. Ini ada di YouTube di Harian Jogja. Untuk kalian yang pengen tahu info update-nya, kita hanya menyampaikan, tidak menduga. Ini disampaikan oleh Polres Sleman ya. Ini pernyataan keras polisi kepada Braja Musti. Nah, ini Polres Sleman yang menyampaikan. Jadi bukan kita yang mengada-ngada gitu ya. Dan kita juga tidak menuduhkan salah satu supporter manapun. Betul. Kita di sini hanya ingin mengkoreksi, kita hanya pengen tahu lah gimana sih kronologinya. Dan untuk tadi itu disampaikan di Harian Jogja itu YouTube-nya, bisa dicek. Di situ juga ada, udah dijelaskan sama Polres Sleman. Bukan gitu Mas Eko? Oke. Nah ini di sini kita kedatangan teman ini, kebetulan dia adalah supporter. Basicnya PSIM fans ya. Ya betul. Supporter dari PSIM. Tapi ini teman saya, nanti kita tanya-tanya.
Kalau ini netral Mas Eko, dia tidak suka keributan. Dan begitu Mas Agung itu. Betul sekali. Karena ini wah kliyang-kliyang niatnya itu kan sepak bola itu kan menjadi hiburan. Betul. Di samping hiburan kita juga ibaratnya ini bisa buka stres gitu loh. Kita karena harus punya aktivitas dalam satu minggu kerja dan kebetulan sepak bola ini kan salah satu tontonan yang bisa nembus ning masyarakat itu dari atas sampai ke bawah gitu Mas. Dan itu saya juga ini kalau boleh saya tanya, ini Mas Agung ini udah berapa tahun jadi supporter PSM ini? Wah, kalau ditanya berapa tahun ya Mas, sebelumnya mungkin saya salam dulu buat teman-teman supporter di Yogyakarta ya, dari semuanya lah, dari PSM, Sleman, Persiba, dari Kulon Progo maupun dari Gunung Kidul ya, semuanya sedulur. Jadi saya ini terus terang Mas Yudi sama Mas Eko ya. Jadi saya itu memang benar-benar dari pecandu bola ya. Dari kecil itu memang saya udah, dari keluarga saya itu mungkin sampai orang tua saya itu mungkin mohon maaf ya kan kita dulu ya siapa. Jadi dulu itu kan yang saya pun mungkin karena saya termasuk dunia itu kok ya orang tua banget, saya ketok bagus atau tapi aku ngerti perjalanan PSM setidak-tidaknya. Mungkin nanti kalau ono sing salah mungkin bisa dikoreksi ya, komentar ya teman-teman. Kalau ada yang salah mungkin saya mohon maaf, bisa ditambah, mungkin diluruskan. Jadi saya itu cuman perjalanannya itu dari perserikatan sampai dengan seiring berjalannya waktu dengan istilah ini semakin lama kan ibaratnya kan ini kan semuanya tuh kemajuan teknologi kan masih bertambah ya Mas. Yang dulu orang handphone, saya kira handphone, bisa gawe isu kono gini-gini. Jadi saya tuh dari kecil itu sampai dulu tuh fanatik banget lihat yang namanya Liga PSM Mas. Itu waktu itu Liga PSM itu kan punya divisinya sendiri. Itu ada HW Hizbul Waton, ada Sinar Mataram, yang kebetulan daerah saya itu memang basicnya di Sinar Mataram SM karena saya tinggal di wilayah Pakualaman, khususnya di Purwokinanti. Itu saya sebutkan ya Mas ya. Di situ ada SO, ada IM Indonesia Muda, ada MAS, ada Brawijaya. Di situ tuh ketika saya mau masuk di Pidosono waktu itu sampai mulut neng bakul Mas itu Mas. Kita tuh anak-anak itu dan Pak tak gawake Pak gitu. Bakul soto bakul kan Pidosono bisa masuk. Nanti kita bawain embere, kita bisa masuk. Sampai saya tuh masih ingat yang jaga pintu kalau ada itu waktu itu udah tua itu berjenis Pak Mur Poso itu bualake pol itu Mas itu. Sebentar Mas, ini mendengarkan cerita jenengan ini aku ki koyone urung tau krungu Mas Eko, berarti ki ketoke suwe banget iki. Paling paling ki di tahun Mas 45 lho. Wah, saya tuh lahiran 77 Mas. Pokoknya SD itu saya udah mulai nonton Mas. Wes jadi masih ada supporter lama ya. Iya, itu dari cerita ya Mas ya. Cerita dari Liga PSM sampai dulu tuh nama-nama yang dulu tuh mungkin mohon maaf untuk para senior saya ya, untuk sesepuh saya, untuk simbah. Jadi saya tuh masih ingat waktu PSM itu jaya-jayanya perserikatan, waktu itu ada untuk kipernya itu ada siswa Gancis, terus backnya itu Mariono, ada Edi Sutarto, ada Susilo Sudarso, terus tengah ada pemain strikernya itu ada Melius Mau. Mungkin Mas sudah dengar belum waktu itu nama-nama seperti itu? Jujur saya belum. Nah, itu dulu kita punya sayap yang bagus namanya Gunarto, sampai dia itu waktu itu sempat dibeli sama Semarang kalau nggak salah BPD, waktu di Semarang sebelum ada Galata Amaya. Dulu namanya masih perserikatan Mas. Jadi saya tuh ingat semua masih ada nama-nama yang nyentel, termasuk Nyun Sewu ada salah satu libero yang waktu itu mengganti Mas Mariono itu Mas Inung Nursani ya, mungkin jangan udah tahu nama Mas Inung Nursani ya, itu sempat menjadi libero dia dulu di PSM. Jadi ada beberapa nama yang mungkin saya agak lupa lah. Terus ini tadi begitu jenengan menghubungi saya, terus masalah ada terus ada korban akhir-akhir terakhir kemarin, mungkin sebelumnya saya mengucapkan bela sungkawa ya untuk keluarga Mas Aditya ya. Saya turut prihatin, mudah-mudahan untuk keluarga diberi kesabaran dan mudah-mudahan almarhum Mas Aditya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang jelas saya turut prihatin Mas, dan apa yang jenengan sampaikan tadi Mas Yudi dan Mas Eko untuk kasus ini kan kejadiannya itu saya tuh sampai di rumah itu miris Mas. Karena apa?
yang bertanding itu kan PSS lawan Persibaya. Iya. Mereka di kasta tertinggi Liga 1. Sedangkan tim kebanggaan saya PSM kan masih berjuang di Liga 2. Kok ada kejadian supporter PSS meninggal? Dan waktu itu saya juga belum percaya, Mas. Bentar saya sampai bingung. Mosok kok sing bal-balan PSS sama Persibaya kok pelakunya Nyun Sewu sempat ada waktu itu ya Mas, sebelum dari Polres menyatakan resmi tadi ada simpang siur kalau itu dari oknum supporter PSIM. Iya. Saya juga pertama itu mendengar itu saya berpikiran ini mungkin hanya oknum, yang mengatasnamakan supporter PSIS. Tapi tadi setelah saya mendapat berita itu info dari ini YouTube ini, Polres Sleman sendiri yang menyatakan bahwa itu adalah dari Brajamusti gitu loh. Oke, kita lanjut. Jadi saya ingin bertanya Mas Agung, ini seputaran supporter dari PSIM. Tanggapan Anda tentang fanatisme berlebihan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu gimana tanggapannya? Sebagai sudut pandang jenengan dari seorang supporter PSIM ini. Saya pribadi ya Mas ya. Iya. Saya nggak akan mengatasnamakan saya dari supporter Oh, iya. Saya pribadi selaku pecinta PSIM, saya terus terang menyesal. Kenapa ya? Yang pertama, apa yang disampaikan oleh Polres tadi kalau memang itu oknum Brajamusti ya Mas ya. Tolong mungkin dari teman-teman apa istilahnya kalau memang itu benar Mas. Benar anggotanya gitu ya. Tolong untuk ini kalau bisa menjadi catatan yang terakhir lah Mas untuk di Yogyakarta Mas. Karena mohon maaf ini saya flashback ke belakang Mas. Waktu ada itu kita di Jogja untuk ini terlepas dari kasus yang PSS ya Mas ya. Iya. Yang sesama PSM aja Mas. Ingat gak Mas waktu tiba-tiba di supporter PSM ada dua, ada Maiden, ada Brajamusti. Iya. Dulu pernah ada korban dari Maiden juga Mas. Waktu yang bencana itu ya. Yang notabene mereka anak apa korban itu juga masih anak muda, masih di bawah umur gitu Mas. Itu kan menjadi catatan itu yang satu kota, satu klub aja bisa sampai itu. Terus sekarang ini beda nih, apa tuh Mas antara PSS sama PSIM gitu Mas? Ini bagi saya Mas, ini mereka itu orang senang bal-balan Mas. Senangnya apa? Mohon maaf ini saya mengatakan itu saya atas nama pribadi untuk para pelaku itu mereka bukan pecinta bola Mas. Iya. Tetapi mereka itu memang basicnya ya. Mohon maaf saya nggak akan mengklaim itu hak mereka. Itu bukan tugas saya. Saya hanya menilai secara pribadi. Saya tidak akan membawa nama supporter manapun. Karena saya secara pribadi saya pure pendukung PSIM dan saya netral. Iya. Cuman saya mengatakan oknum ini itu sebetulnya bukan pecandu sepak bola, bukan fanatik sepak bola, tapi mereka itu memang tabiatnya orang-orang yang hobinya, kalau nggak saya mungkin Mas, dengan usianya itu hobinya itu mungkin apa ya? Kalau orang yang namanya orang sudah bergerombol, masing-masing ingin menunjukkan jati diri Mas. Nah momen itu di Jogja ini kan sekarang baru rame-ramenya ibaratnya piye toh aku ben iso jenengku munggah dan muncul piye aku kudu iso eksis gawe apa dalam arti gawe gebrakan istilahnya gawe kasus piye istilahnya ning sing jelas disorot tingkat nasional apa masuknya ning supporter bola Mas. Karena bola ini ning Indonesia iki saiki jangan di Indonesia Mas. Liga Indonesia itu di Asia Tenggara ini ngeri loh Mas kita itu Mas. Itu diperhitungkan loh. Makanya kenapa Nyun Sewu itu orang Indonesia gurui orang Mas. Sampai sekarang itu kan AFF nek nganti Indonesia metu yo Deli. Gila Mas Deli. Karena pemasukannya sekarang nek sampai Indonesia metu ke AFF. Betul. Liga kita itu di Asia Tenggara diperhitungkan Mas. Dari jumlah antusias penonton dengan kejadian-kejadian fanatisme yang sangat itu. Fanatisme itu boleh, tapi yang jenengan sampaikan tadi 90 menit di dalam stadion. Jadi apa yang disampaikan jenengan tadi sampaikan, terus aku lihat sampai pihak Polres yang ngomong, opo harap sampai kapan? Di Jogja setiap ada pertandingan kok masih harus ada korban nyawa. Seingat saya udah dua nih Mas, yang warga Jogja loh dalam hal ini. Pertama dulu supporter Maiden yang dibunuh juga oleh saya itu supporter dari mana nggak tahu, itu korban juga. Itu sama-sama pendukung PSIM. Sekarang dari PSS. Belum lagi yang kejadian di Bantul kalau masnya ingat.
waktu pertandingan di Bandung lah nggak salah. Anaknya di polisi. Kebetulan bapaknya itu seorang anggota polisi. Oh iya. Juga sampai meninggal. Iya. Saya pernah. Oh, nah, ini nggak bisa didiamkan ini, Mas. Dan itu diselesaikannya pun tidak antar supporter, itu harus melibatkan semua pengurus. Dalam arti pengurus itu tidak hanya di manajemen sepak bola yang ada di Jogja, tapi semuanya, Mas. Perangkat aparatur yang pemerintahan itu juga harus ikut campur. Polisi pun tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini tanpa dibantu dari Pemkot. Mau baik itu dari Kota Madya, dari Kabupaten Sleman, dari Kabupaten Batu atau manapun, semuanya harus bersama. Ya. Kenapa? Ini masalahnya sudah masalah nyawa, Mas. Sekarang kita balik, yang menimpa ini kalau di keluarga saya, di keluarga jenengan, kan konyol, Mas. Betul. Anak kita meninggal hanya karena habis nonton bola. Itu kan suatu istilah, Masya Allah, itu saya tetap ini harus segera, terutama Nyun Sewu itu ngarso dalem itu harusnya wis mohon maaf, saya terus terang mohon maaf untuk Pak Sri Sultan ini harus turun tangan. Karena kok sing selama ini menjadi identitas Jogja, sing dikatakan orang kesini Jogja berarti nyaman, ini nyamannya sing endi gitu Mas. Bisa sendiri udah mikir teman. Jujur ya Mas, ketika saya itu PSS mau naik Mas, dari ketika belum ada stadion Maguwarjo, saya tuh nonton di Tridadi. Perjuangan PS mau naik itu karena apa? Karena saat itu PSM juga masih dikata waktu itu manajemen PSM baru katur-katurnya, dan pemainnya wes ibaratnya ki permainan PSM waktu itu jujur wes kalah gitu saat itu. Tahun berapa saya lupa. Yang jelas itu saya sampai nonton di Tridadi. Dari dia tuh perjalanannya mau naik ke Liga. Dulu kan pertama kan ada, sebelumnya kan banyak ada Liga Mandiri, Liga Bank Mandiri, terus ada Liga Dahil awal-awal dulu, Liga Dahil, Liga Kansas, akhirnya masuk ke Liga Bank Mandiri ya. PSS itu kalau seingat saya jaya-jayanya ketika dia tuh masuk di Liga Bank Mandiri waktu itu, sampai akhirnya kita sepakat warga Jogja kan untuk pecandu bola. Kan mereka kan pingin lagi di Jogja itu ada yang naik, walaupun itu tidak harus PSM waktu itu. Sampai akhirnya PSS main di Mandalika mengatasnamakan PSS Yogyakarta. Dan di situ sempat akhirnya terjadi keributan mungkin oleh beberapa oknum yang mereka tuh merasa tidak apa istilahnya iri ya, tidak senang, tidak iri kok iki kok stadion ini kota kok digo tim Sleman. Tapi bagi saya pribadi waktu itu karena Sleman ini lagi api-api dan dia membawa nama Yogyakarta. Dan saya ingat sekali waktu itu ada trio Brasil yang namanya Marcelo Braga, Deca dos Santos, sama Librone, saya lupa yang apa hitam tinggi gede itu loh. Itu trio Brasil yang membawa PSS sampai jaya-jayanya sampai masuk berapa 5 besar kalau nggak salah itu gitu PSS itu. Setiap main di mana-mana, terus akhirnya pulang terjadi keributan. Itu saya lihat, saya jalan sama adik-adik sama itu, wah iya tuh ya itu bahkan teman-teman saya Mas yang sekampung itu juga beli kaos PSS waktu itu. Karena padahal ini ya di lingkup PSM, tapi karena aku dan teman-teman itu delok kepengin Jogja ini orang wakilnya waktu itu gitu loh di Liga 1 gitu. Perwakilan itu mohon nanti kalau memang saya salah dikoreksi, tapi saya masih ingat semua itu. Nah, dari situ saya juga kejadian itu yang menjadi istilah ini pemantik sampai saat ini pemantik ibarat ini geni sing marai murpi kejadian waktu supporter PSS dicegat sama beberapa oknum supporter PSM waktu itu tuh. Karena kalau seingat saya itu di daerah Jalan Gaya waktu itu Mas. Tapi saya nggak tahu itu oknum dari mana, saya nggak tahu. Cuman saya lama ya. Udah lama sekali Mas, saya jalan dari Mandalika saya sampai Purwokinaan itu jalan. Dan saya bingung, kenapa gitu. Nah, dari situ mulai kok ada sweeping. Setiap CSS mau main di Mandala, kok ada sweeping, ada ya. Itu kan yang namanya isi bocah, maksudnya kan orang tua kan, hati-hati ada. Itu saya mulai wah ini piye to iki aku. Iki terus aku kudu piye kan, aku kudu delok endi. Akhirnya terus nggak boleh main gitu Mas. Terus Sleman nggak tahu terus tiba-tiba punya stadion baru. Sampai saya nonton ke sana pun saya pakai istilah ini pakai baju biasa. Karena saya memang tujuan saya tuh sepak bola itu hiburan Mas gitu.
saya tuh nonton PSS itu sama tim dari kalau nggak salah Persija waktu itu. Saya tuh yo seneng ndelok permainan itu. Karena memang tujuan saya itu benar-benar saya seneng bola ndelok hiburan. Nah, dari situ kok mulai wis wah, terus kemarin terakhir ini ada pembunuhan ini saya tuh kalau miris sekali. Itu yang kejadian tahun berapa saya juga lupa, Mas Nurul Huda kalau nggak salah itu adik kita itu dari Medan ya. Karena ini tak sebetulnya juga pernah ibaratnya nyun sewu untuk teman-teman supporter ya, saya pernah lah istilahnya bergabung lah dengan Medan itu, karena saya memang waktu itu saya nggak punya pikiran apa-apa lah dalam arti pokoknya intinya hanya supporter PSIS gitu ya. Saya kaget loh, Medan ya dukung PSIS, Baja Musti ya dukung PSIS, satu bendera. kok ono sing koncoku apa dalam arti adik-adik ini kok sampai jadi korban gitu. Dari situ aku mulai tak percaya, mas ini sakjane iki opo, bal-balan iki ditumpangi opo gitu ya. Saya Mas Agus ini rasanya jenengan saya kopi terus aku saya ngelak ini. Oh iya, aku tak kopi nih mas. Mas Jos. Kopi hitam ya mas ya. Oke, karo yang tua kopi hitam. Berarti intinya gini ya mas ya, mungkin dari pembicaraan ini yang saya tangkap yang jelas nyawa itu tidak seharga sepak bola. Jadi tidak ada sepak bola yang seharga nyawa. Yang jelas kita itu harus menganggap nyawa kita itu lebih dari hal yang lain seperti halnya sepak bola. Sepak bola itu hanya menjadi hiburan. Sepak bola itu hanya menjadi ibarat kata itu menjadi pelepas lelah setelah kita beraktivitas setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Sepak bola itu bisa menjadi tujuan kita untuk melepas lelah atau untuk melepas penat. Nah, yang jelas mungkin dari pemerintah, terus dari satu lagi mas itu apa? Sepak bola itu sekarang sudah menjadi hiburan bagi mas keluarga juga loh mas. Karena apa? Beberapa kali dengan kita sempat heboh masalah timnas itu mas. Sekarang kan untuk ibu-ibu, istri bahkan sudah berani perempuan ikut datang karena apa? Memang dia itu mencari hiburan. Dan itu yang saya harapkan mas itu. Jadi tidak ada momok ketakutan ya mas. Jadi singgih bojo pak aku tak melu. Yuk, contoh salah satunya ya mau jenengan sampaikan ya mas, masalah nyawa. Kenapa kok sampai Sleman itu setiap pertandingan nyun sewu tiket bisa jual habis? Karena apa? Pertunjukannya mas. Iya. Mereka punya koreo dari BCS yang notabene jangankan di Indonesia, luar negeri terbaik se-Asia. Luar negeri ini Eropa yang ngakui loh mas. Itu supporter fan yang punya fan itu. Itu dikatakan. Karena kok ibu-ibu kilo itu mungkin babalnya radong tapi dengan Korea itu kan dari hiburan mas. Gitu. Lah aku loh mas aku terus sampai kapan? Mungkin cak dulu itu pertanyaannya tambah mau si jelas ki. Ayo teman-teman dulu dari Jogja. Ingat nggak nyun sewu tak belakangnya Persebaya itu pernah juga loh, ada korban di Mandala Kita waktu perserikatan mas. Jenengan kayaknya bodoh nih kepidak-pidak dewi karena waktu itu untuk supporter teman-teman yang dari Persebaya kan nggak bisa keluar karena kita supporter waktu itu kan sama warga udah jadi satu. Jadi itu memang informasinya setahu saya itu meninggalnya karena keinjek-injek sendiri. Dan waktu itu kan bonek sendiri setiap dia tur melewati Jogja pasti berhenti pasti jarak tuh mas. Benar. Tidak hanya di Jogja yang terbaru mungkin Seluruh ya. Nah, tapi itu dulu. Tapi sekarang iya. Bonek. Kemarin saya lihat di Sleman itu bonek luar biasa itu. Wah jangan di Sleman. Bonek tur ke lawan Bayangkara mas. Kalau nggak salah Bayangkara atau Persikabo. Iya. Dia sehabis pertandingan itu supporter bonek sampai jimpitin sampah mas. Itu bener-bener saya kok gaji gitu. Panutan itu ya. Sing maune wong imitir bonek iki kaya apa wong dalan ora sangu, tapi buat teman-teman bonek saya salut. Bangga saya dengan jenengan. Berarti perubahannya sangat bagus ya mas. Itu harus kita contoh mas. Ada satu lagi yang harus dicontoh dari bonek, masalah perseteruan mereka dengan supporter Persis Solo. Mereka kan juga dulu pernah memiliki selalu ada gesekan, selalu ada istilahnya pertumpahan darah dari kedua belah pihak. Tapi sekarang apa? Mereka bisa damai, bisa saling
menggenggam tangan, bisa saling berjabat tangan. Nah, masalahnya apa yang ada di situ? Ya, para pemangku kepentingan yang ada di kedua belah pihak ini bisa bisa menyatukan dan bisa legowo. Inginnya yang jelas nggak pengen terlihat aku wani, aku kendel, aku gaya, aku gelendeng, tapi nggak kayak gitu. Mereka memikirkan jangka kedepannya gimana, karena sepak bola ini milik kita semua. Soalnya nggak cuma anak kecil, nggak cuma orang dewasa, anak kecil juga, ada wanita dan juga ada mungkin cewek-cewek atau ukti-ukti yang mungkin mencoba untuk menikmati hiburan yang namanya sepak bola. Jadi kita itu mengkondisikan stadion dan juga lingkup sepak bola itu menjadi sesuatu hal yang nyaman dilihat, nyaman didengar, dan bisa dinikmati. Nah, mereka, kalau saya lihat sendiri dari kubu Bonek dan juga kubu Pak Supati dulu, sebelum adanya B6 Surakarta dan semua supporter seperti Garis Keras dan juga Ultrasan Bernyawa, itu Pak Supati yang bisa atau berkeinginan bersama Bonek bersatu menjadi teman atau menjadi kawan agar tidak adanya lagi pertumpahan darah ya dari kedua kubu itu. Seharusnya itu tak tambahin Mas, itu tidak hanya dengan Pak Sapati, dengan supporter kita PSM pun sekarang juga sudah harmonis Mas. Ya, benar. Bonek itu sekarang dengan kita itu dengan PSM itu harmonis. Kemarin itu kita di sana pun disambut dengan baik. Teman-teman Bonek yang datang ke Jogja itu selalu mendatangi. Kemarin itu ya. Iya. Bahkan teman-teman Bonek mereka itu di Jogja ada Mas. Dan itu tidak pernah terjadi gesekan dengan apa-apa. Dengan kita yang pendukung PSM pun Bonek bisa merangkul gitu. Dari itu, kenapa mohon maaf, PSM fans yang kemarin itu, yang kemarin ya bisa kita katakan oknum. Kenapa dengan Bonek bisa, dengan supporter lain bisa, tapi kenapa dengan notabene yang kita satu provinsi, satu daerah, dan bisa dikatakan satu wilayah yang melingkupi daerah istimewa Yogyakarta kok nggak bisa damai? Seharusnya itu seharusnya bisa. Oke, gini Mas Iqbal, kita ada teman dari PSM, kita tanya mungkin nggak kira-kira itu PSM itu bisa berbenah, maksudnya bisa supporternya itu bisa lebih baik, maksudnya bisa seperti Solo sama Surabaya. Kalau PSM sama Sleman itu kira-kira supporternya itu bisa nggak damai itu? Itu harusnya bisa Mas. Kalau memang kita benar-benar serius ya, terutama dalam kasus ini untuk di wilayah Yogyakarta itu harusnya bisa. Tapi ya itu tadi Mas, harapan saya itu harus melibatkan masing-masing pemerintahan yang daerah di sini, termasuk dari Pemkab Kota Madya, dari Sleman, dari Bantul, mungkin harus duduk bareng gitu ya. Bareng masih biar tidak ada lagi korban-korban yang selanjutnya. Kan kalau perlu sih Arso Dalam juga harus pamitan memberi yang istilah ini action yang tegas gitu loh. Nanti takutnya gini Mas, kalau sampai Arso Dalam bertindak nggak ada supporter lah, kita sendiri yang bingung nanti ada hiburan gitu loh. Betul, itu Mas. Iya. Itu solusinya cuma itu. Masing-masing nanti dari Pemkot itu mereka ayo duduk bareng, terus mungkin dari pengurus masing-masing supporter yang notabene mereka kan pasti kan ada pengurusnya ya Mas. Itu nanti kita panggil semua. Di situ ayo kapan kalau ini kita mandiri kapan. Mosok neng Jogja apa yang disampaikan dari Polres Sleman tadi juga betul. Opo nek arep ono bal-balan neng Jogja mesti harus ada korbannya apa gitu. Kalau bisa ini kemarin jadikan pelajaran ini yang terakhir gitu ya. Harapan saya ini terakhir Mas. Iya, jangan sampai lagi masalah yang selanjutnya. Betul. Terus ini satu lagi Mas, sebenarnya ini di luar konteks ini, tapi juga sebenarnya ada ada kesinambungan dengan masalah ini, tapi di luar konteks. Kejadian ini atau kejadian yang kemarin yang dialami Mas almarhum almarhum Mas Aditya. Soalnya kejadian ini kita lihat dari jamnya itu
jam 12:05 kalau di kronologi ya. Dan itu juga apa ya, menurut saya penyebabnya satu, PSSI terlalu ngotot atau terlalu egois menentukan jadwal kick off Liga 1 itu terlalu malam. Masa jam 8:30 baru kick off? Padahal itu big match loh Mas. Itu hanya di PSS atau di liga lain? Semua jam segitu Mas. Ya, semua kalau mungkin itu termasuk big match. Jadi stasiun TV itu memang apa? Memang egois menurut saya, dan juga PSSI terlalu tergoda dengan uang. Mereka setuju untuk melakukan atau menayangkan pertandingan, menggelar kick off pertandingan jam segitu dengan asumsi mereka mendapatkan penonton. Yo banyak loh Mas, kalau jam segitu kita udah pulang kerja, udah rehat di depan TV, ngopi, makan kacang, dan juga nonton sepak bola. Tapi sisi negatifnya, sisi negatif dan sisi lain yang kurang bagus yaitu satu, dari atletnya nanti pulang jam berapa Mas? Setelah sepak bola nanti di locker room ada lagi briefing, mandi, dan juga mungkin ada yang kesel nanti dipijat dulu. besok pagi udah gasik lah. Nanti pulang ke mes mungkin jam 2 belum bisa langsung tidur. Subuh mungkin baru bisa tidur. Ini curhat dari salah satu pemain di Instagramnya. Terus setelah subuh dia bangun sholat, langsung disusul dengan latihan. Apa nggak ada waktu atau nggak ada jeda untuk melakukan hal yang dinamakan istirahat. Itu yang dari satu. Ya, yang dua, kalau kick off terlalu malam, tadi seperti yang Mas Agung sampaikan, sepak bola kita ini atau supporternya sepak bola Indonesia ini nggak cuma melibatkan orang dewasa. Ada supporter anak-anak atau ada supporter yang masih pelajar, dan juga ada cewek-cewek. Bukti. Ada juga ada juga supporter emak-emak, sarung dada. Itu kan mereka juga harus melakoni atau melakukan aktivitas seperti biasanya. Kalau emak-emak ya masak pagi-pagi, kalau pelajar ya bangun pagi-pagi buat sekolah. Kalau adik-adik ya jangan terlalu malam, nanti perkembangan fisik atau mentalnya bisa terganggu. Yang jelas kalau pertandingan digelar malam, supporter pulangnya malam, resiko di jalan itu lebih besar Mas. Jadi ini harus pembenahan dari PSSI ya. Ya itu juga. Ini salah satu pembenahan ini. Melibatkan PSSI juga. Kalau bisa ya bisnis itu harusnya di jam-jam 7 setengah. Nah seperti dulu. Mohon maaf, Indosiar itu bukan rumah sepak bola menurut saya. Cocoknya rumah Liga Dangdut. Contoh ANTV dan juga RCTI, mereka profesional. Jam tayang mengikuti bagaimana normalnya sepak bola ditayangkan. Seperti kalau malam hari ya jam 7. Kalau Indosiar kan enggak, dia mengutamakan rating dangdutnya. Mohon maaf Indosiar, saya komentari di sini dengan pedas karena saya memang nggak setuju Anda menayangkan big match di jam 8:30. Tapi ini kritikan biar Indosiar itu benar lagi. Saya yang kritikan ini ya. Udah ada petisi untuk Indosiar untuk menghentikan kick off terlalu malam. Udah banyak banget Mas, tapi nggak ada yang publis. Bahkan dibelain sama PSSI. Sinting juga PSSI bisa sinting. Katanya pas sinting itu. Juga. Mas Agung juga udah agak sinting. Lagi termasuk penyelesaian ini juga. Nah, kalau kita merujuk tadi kembali ke tema tadi ya Mas ya. Untuk masalah kita mungkin tidak hanya di Jogja ya. Masalah korban nyawa itu tidak hanya di Jogja. Banyak itu di kota hampir di Liga Indonesia lah. Iya. Seperti Persija dengan Persib. Tapi karena kita berhubung kita itu warga Jogja, kita fokus diselesaikan di Jogja sendiri. Termasuk harapan saya Mas itu tidak hanya dengan Jogja aja yang bisa damai, dalam arti antara PSIM, PSS, Persiba itu kalau bisa tidak hanya itu yang bisa damai, tapi semuanya termasuk harapan saya dengan Persis Solo pun kita pengennya juga damai. Aku Solo ini bedanya apa kita sama orang Solo itu? Orang ini sejarah oke, sejarah sih masuk arti itu terus gitu loh. Jangan sekarang terpaku dengan sejarah. Oke, katakanlah itu kan masa kelam. Saya nek sing ora ngerti apa Pak, generasi yang akan datang. Mereka didoktrin jedek kalau Solo itu musuhan ngene terus. Jangan berarti. Maksud saya sendiri juga khawatir, aku ya dua anak lanang. Oh, daerah ngerti ben sejak karo Solo ki ono masalah apa tiba-tiba aku kudu musuh karo Persis Solo. Terus sampai kapan gitu loh.
Nah sekarang harapan saya Mas seperti yang dengan Mas Eko tadi sama Mas Yudi sampaikan, saya loh Mas, harapan saya itu tidak usah berlama-lama. Saya dukung ini tadi, terutama saya walaupun saya sebagai supporter PSIM, ini harus diusut tuntas Mas, karena ini masalah nyawa. Terlepas itu dari supporter oknum, tapi ya saya menyebutkan oknumnya Mas. Karena ini tidak ada satupun oknum ini. Ini saya menyebutkan oknum. Saya tidak akan menyebut itu supporter Brazil Musti itu mereka enggak, ini oknum. Karena apa saya menyebutkan oknum itu untuk tersangka itu ada yang umurnya itu udah 40 tahun ya. Ada Dan korbannya 40 tahun usia masih Dari lucu-lucunya mungkin ini hanya oknum dari Brazil Musti. Terus tadi Mas Eko juga menyampaikan dari Polres juga akan menggandeng ya Mas, karena menggandeng dari pemerintah kota, mungkin dari Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, itu kalau bisa Mas harapan saya itu Pak Sri Sultan itu harus 10 tangan. Karena apa? Kita itu kan menjadi daerah istimewa yang notabene gubernur dijabat oleh seorang raja. Masuk raja, kita kan pikir tetap ya isi ngajari rojo tuh Mas. Masyarakat kan udah bentrok di sini. Makanya itu harapan saya seperti itu. Dan ya semudah-mudahan aja lah Mas ini kasus ini cepat selesai. Terus dari pihak masing-masing supporter bisa menahan diri secepatnya dari pemerintah Kabupaten Sleman, Jogja, kota, baru ayo duduk bareng mereka. Kalau bisa melibatkan tidak hanya perwakilan Mas, dari Sleman mungkin dari bupatinya juga mungkin turut campur. Karena apa? Dia warganya dia juga gitu loh, nyawa loh Mas itu Mas. Terus dari Jogja kan kita ada wakil wali kota ya saat ini, itu juga harus turut campur, itu juga harus ikut menyelesaikan gitu loh Mas Jatuh. Nah dari situ nanti kalau perlu PSSI pun kita panggil Mas. Ini nyawa Mas soalnya Mas. Dan jangan sampai sepak bola BI ini tanpa penonton. Soalnya dengar besok itu laga-laga PSSI itu sama Persolo ya. Sama Persolo itu baru besar besul sebenarnya. Kemungkinan tanpa penonton karena ada insiden ini. Ini kan nanti jadi warga kota sendiri yang nggak punya hiburan. Nah ini sedikit dampaknya. Nah itu tadi ya, yang masalah solusi kita semuanya berharap artinya tadi ada pantas bisa terus baik ya. Saya tuh sampai sekarang itu ada ganjilan, sampai pemikiran saya itu kira-kira ganjilannya gini ya, mohon maaf ini saya termasuk baru mungkin ya Mas, pertama kali saya ungkapkan di sini di tempatnya Mas Yudi sama Mas Yudi. PSSI itu kan wadah tertinggi ya Mas ya, Indonesia Pak Bola Indonesia. Yang saya takutkan kan yang namanya sepak bola, kita nggak usah munafik, sepak bola ini sekarang menjadi bisnis Mas. Di situ bisa untuk mencari mata pencaharian. Nah, ini sepak bola modern ya. Kita sepak bola itu sekarang menjadi ajang bisnis. Ada mafianya gitu ya. Ya itu pemikiran saya Mas. Jadi ya saya sampai berpikir ini tak ungkap ke sisa, mudah-mudahan kalau saya salah saya mohon maaf untuk PSSI ya. Yang saya takutin yang namanya istilahnya apa tadi istilahnya rivalitas sampai terjadi kekerasan itu bisa saya lakukan itu memang ini sengaja dipelihara ya karena Mas yang namanya rivalitas itu nanti kalau sudah ibaratnya diselesaikan damai baik-baik mungkin antusias penontonnya akan berkurang kalau memang rivalitas itu tetap ada. Karena apa? Yang namanya rivalitas ketika dia itu tahu jadwalin PSM kalau Jogja main, tiket mau dinaikkan harga berapapun tetap dibeli ya. Itu sebelum pertandingan pasti ludes. Soalnya itu itu usah munafik Mas. Itu menjadi bumbu tersendiri ya. Dan di situ siapa yang diuntungkan? PSS itu Mas. Itu pemikiran saya Mas. Yang saya takutkan itu Mas. Saya butuh dari kepolisian ya, kayak dulu waktu kita ada mafia bola pengaturan skor, itu kan sempat diabul-abul Mas kayak gitu. Kalau perlu ini juga Mas. Aparat keamanan juga benar-benar netral. Mohon maaf ini untuk kepolisian ya, terutama bapak-bapak kemudian saya tetap masih insya Allah yang tetap percaya. Jadi tolonglah tugas bapak-bapak itu istilahnya ini mengamankan loh. Mengamankan jangan sampai hiburan ini menjadi suatu istilah ini pertempuran ya, keributan sing sampai nyawa terus itu loh. Tolong dicek ini. Nah memang ini pribadi ya Mas ya. Pokoknya ini aku sampai berpikir gini, ini apa dipelihara atau kalau
Apa PSSI kan duwe tim toh? Kan ono toh tim setiap daerah itu ono cabang gitu. Ada PSSI di Jogja ya ono, PSSI di Solo ya ono. Terus ning Jogja iki rasa premen ning Solo. Ayo dirampungi. PSS karo Sleman, PSS karo PSIM sampai fanatisme seperti itu. Apa kuwi yo dipelihara? Aku sampai kira itu lho. Iki dipelihara apa memang arep digo kuwi mau Mas, duit kuwi mau Mas. Apa meneh karo Solo sing notabene luar kota. Adirgo kasarane maune rego 30 kuwi, Dadi 200 rego 40 sing maune muni-muni. Harga tiket 40. Kita boikot ya. Begitu main Solo, harga tiket paling murah paling 70. Habis karena apa? Aku dendam lo karena aku punya dendam sama Preso. Tapi PSSI apa? Diam saja. Diam saja. Potensi kiki keributan ini ono, gitu loh. Itu bahkan sampai nyawa. Ini apa kiki dipelihara sama PSSI? Tolong bapak-bapak PSSI, boleh PSSI. Tolong ini segera dionceki, dikupas, dicari sendiri. Kita itu yang mohon maaf, saya itu pecandu bola, tapi saya itu pengennya bola itu menjadi hiburan buat keluarga saya dan buat keluarga saudara-saudara saya semua sih kan bal-balan gitu Mas. Mohon maaf untuk pengurus PSSI. Teman dari PSSI juga harus bertanggung jawab Mas. Enggak apa ya? Jangan cuci tangan, Cuci tangan. Ini nyawa loh Mas, kita nyawa. Terutama tiga keluarga nih. 18 tahun yang notabene punya masa depan sing kudune dijaga karo keluargane, cita-cita tapi hanya meninggal konyol ya. Konyol begitu Mas iki Mas, konyol wis iki. Kasihan. Berarti untuk solusinya seperti itu ya Mas. Solusinya bagi saya seperti itu. Kalau secepatnya dari Polres Sleman kalau bisa itu sampai di tingkat Polda. Dari Polda nanti Kapolda, ayo sekalian meremen ya, meremen sampai istilahnya kasus-kasus yang Kapolri buktikan ben supaya masyarakat ini percaya kepolisian. Ini momen yang tepat bagi Kapolda DIY untuk membuktikan kinerjanya. Ya, terutama ya, untuk wilayah DIY. Masyarakat tambah yakin lagi. Bapak Kapolda, saya harap jenengan harus berani menghubungi masing-masing pengurus dari Kota Madya, dari Kabupaten Sleman, kalau perlu dengan sowan tengah sodalen. Jangan sampai identitas Jogja berarti nyaman ini hanya omongan kosong, omongan konyol. Nyun sewu teman-teman pendukung PSM, saya tuh miris, berdedek saya tuh. Aku duwe sedulur yang Sleman, duwe sedulur yang Bantul. Apa ya urusan ini gara-gara bal-balan Mas? Ini supporter jadi. Nyun sewu Mas. Aku pecandu PSM Mas. Harus menjadi contoh untuk teman-teman semua supporter ya. Itu Mas. Ayo, gandeng tangan. Apa ya ra seneng kok awake dhewe saiki fokus luwih bangga meneh endi nek PSM munggah Sleman munggah. Nak ya jeneng Jogja dadi diperhitungkan to, ditambah gayeng yang tambah gayeng to. Jawa Timur mereka Liga 1 iso piro-piro ya teman. Harapannya seperti itu. Dadi aja digo kecemburuan, aja digo. Iki aku yakin oknum Mas iku ora seneng bal iki sing jelas iki. Nek kan jenengan mesti seneng lho. Oh, saya ono sing mewakili. Liga 1 PSIM, Liga 1 PSS Sleman, yang notabene kok satu provinsi punya 2 tim yang masuk di Liga 1 kasta tertinggi di Liga Indonesia. Kudune bangga lur. Bener. Orang malah kok dadi kono munggah piye carane dhewe dintekke ben kono dadi korban nyawa kene munggah gendeng kene munggah kono gendenge nang awake dhewe. Aku seneng karo Mas itu. Kapan supporter sing ngene iki seneng karo Mas itu. Berapi-api yo. Yo iya Mas ya, ini drama ya, drama. Emosi dulu ya Mas. Emosi aku PSSI tetap kudu bertanggung jawab Mas. Jujur. Tidak hanya dengan kepolisian, tidak hanya dengan Pemkot, PSSI pun harus terlibat. Jadi PR besar ini. PR besar. Ini satu lagi Mas Yudi. Ini mau mengungkapkan jati diri saya. Sebenarnya saya dulu juga mantan PSIM fans. Pernah juga menjadi seorang Slemania saat di Tridati. Dan yang terakhir, generasi saya juga pernah menjadi seorang pasar bumi. Yang terakhir lagi, seorang CNM ataupun faner dari Persiba Bantul. Dan untuk hari ini dan selanjutnya ataupun dari kemarin-kemarin sih sebenarnya Mas, dari beberapa tahun kemarin sebelum saya merintis channel YouTube, saya memutuskan untuk netral karena saya ini pecinta sepak bola.
penikmat sepak bola dan pecinta olahraga lainnya. Apapun yang mewakili DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta, apapun yang mewakili Indonesia, saya bangga mas. Olahraga apapun itu. Jadi setiap PSIM main saya nonton, PSS main saya nonton, kemanapun itu. PSIM main saya juga nonton, di Cilacap saya juga nonton. Terus Persiba main saya juga nonton. Insya Allah setiap 3 tim main ini saya nonton. Jadi saya juga nyaman kalau ketiga tim yang ada di DIY tidak mengesampingkan Persib Gunung Kidul dan juga Persib Kepulauan Progo, tapi yang ada di kasta atau sebenarnya di kasta sih yang lebih dikenal. 3 tim itu kita itu lebih nyaman, seperti saya lebih nyaman kalau nonton PSIM, PSS ataupun Persiba itu nggak ada gesekan, walaupun memang ada gesekan di YouTube itu bisa naik, tapi itu nggak saya harapkan mas, itu nggak saya harapkan. Yang terpenting yang jelas lagi-lagi saya harapkan untuk teman-teman supporter di DIY ini, mari kita saling berjabat tangan, merangkul, buang ego masing-masing, kita satukan visi misi supporter di DIY ini agar fokus kepada tim masing-masing. Jangan ngurusin tim yang lain, jangan ngurusin supporter yang lain. Kita damai lebih baik, kita lebih nyaman untuk ke stadion dan juga lebih nyaman dalam mendukung tim kita masing-masing. Yang jelas nggak ada pertumpahan darah lagi. Tuh, setuju. Dan di sini saya ngomong bahwa saya adalah orang yang netral, pecinta sepak bola. Dimanapun saya nonton mas. Untuk Mas Yudi, pertanyaan selanjutnya mas. Oke, ini pertanyaannya hanya untuk terakhir aja ya. Iya, Ini pesan-pesan untuk semua supporter di DIY. Kita ngomongin DIY aja, nggak usah ke lain-lain. Dari Mas Agung sendiri ini terakhir ini kesan-pesannya untuk teman-teman. Ya, jangan. Jangan sepuh lah. Ya jangan berlebihan kalau Soalnya jenggot ini putih-putih. Hari kahanan mas. Oh, kahanan. Keadaan ini ya. Jadi harapan saya, ayo toh. Ini menjadi yang terakhir lah. Kasus dengan meninggalnya Mas Aditya ini jangan Sampai ada Mas Aditya yang Jadi itu untuk teman-teman adik-adik supporter ya. Ayo, udah saatnya kita berpikir secara dewasa, terutama untuk senior saya juga dan pengurus dari masing-masing supporter. Adik-adik kita, ayo kita edukasi, dikandani lah mas. Jangan didoktrin seperti itu ya. Jangan didoktrin yang seperti saya sampaikan tadi gitu. Dan itu pun yaitu tadi harapan saya iki iso rampung setelah kita itu duduk bersama. Semuanya harus turun tangan ya. Dengan kepala dingin. Itu tadi ya. Jadi pokoknya harapan saya mungkin jenengan juga sama, kasus ini menjadi yang terakhir kali di Yogyakarta terutama. Amin. Oke, terima kasih untuk Mas Agung Jide, Mas Eko sudah bisa soal di buku saya. Dan untuk dulur-dulur supporter semuanya saya mengharapkan agar semuanya itu bisa damai. Jadi kita untuk nonton bola itu enak, kita nggak ada was-was, nggak ada gimana-gimana untuk mengajak keluarga. Oke, sekian saja dari saya. Jangan lupa untuk bantu subscribe Liga kita dan Mas Eko. Pojok bola, yo sobat bola. Salam seduluran, salam asih. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.